Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Sulaiman, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bualemo. Pada hari ini saya akan melaksanakan observasi terhadap salah seorang guru, yaitu rekan saya guru bimbingan kelas di SMA 1 Nosari, yang akan melaksanakan bimbingan konseling atau bimbingan individual kepada salah seorang siswa yang sudah melakukan pelaporan atau melapor agar dia bisa dibantu untuk melaksanakan, untuk bisa diatasi permasalahannya. Untuk pada hari ini, untuk tujuan dari observasi ini yaitu bagaimana mengetahui bimbingan konseling secara langsung, bagaimana persiapannya, terus memberikan peluang kepada teman saya untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan percaya diri tanpa ada hambatan. Yaitu Ibu Supamayang, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pada hari ini insya Allah sehat. saya akan praobservasi, terus Ya. besok untuk observasi. Apa tujuan untuk, jadi pertanyaan pertama itu, apa tujuan Ibu untuk melaksanakan bimbingan konseling atau konseling individual untuk siswa? Ya, baik, terima kasih. Untuk kegiatan layanan individual itu, yang pertama tujuannya itu untuk membantu konseli dalam mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, kemudian mengatasi masalah yang dialami konseli, kemudian mengembangkan apa potensi yang dimiliki oleh konseli tersebut. Oh iya, makasih Ibu untuk tujuan untuk konseling individual itu Ibu sudah utarakan. Terus yang berikutnya, area pengembangan apa yang Ibu hendak capai atau kembangkan untuk pembimbingan atau konseling individual untuk siswa? Dalam konseling individual ini ada 5 area pengembangan yang saya ambil. Yang pertama adalah pengembangan diri, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah konseli pastinya, kemudian yang ketiga adalah perubahan perilaku, dan yang keempat pengembangan spiritualnya, dan yang kelima adalah pengembangan tentang kognitif konseli. Ya, oke, itu beberapa area yang Ibu akan kembangkan untuk konseling individual. Terus yang berikutnya, pada area pengembangan diri itu untuk siswa itu bagaimana menurut Ibu? Kalau dia dalam pengembangan diri itu yang pastinya membantu konseli untuk mengenal tentang dirinya, kemudian mengembangkan potensi yang dimilikinya, kemudian pastinya adalah cara mengontrol emosinya. Oh, oke. Untuk area pengembangan itu Ibu sudah utarakan. Terus yang berikutnya, untuk strategi yang Ibu laksanakan itu untuk konseling individual itu apa saja yang strategi Ibu ambil atau Ibu laksanakan untuk hal tersebut? Yang pertama masih dengan model pembimbingan, Pak. Kalau saya model pembimbingan itu saya menggunakan pendekatan behavioral. Ya, macam pendekatan dalam konseling pembimbingan itu macam kognitif behavioral. Oke, Ya. untuk menurut Ibu itu apa? Bagaimana itu kognitif behavioral itu? Jadi kalau dalam kognitif behavioral itu dia mengubah pikiran atau perilaku yang tidak adaptif kepada konseli. Oh iya, paham saya. Terus yang berikutnya, setelah Ibu mendapatkan model pembimbingan itu, terus konseling individual, terus yang berikutnya strategi apa yang Ibu akan ambil untuk konseling individual untuk siswa? Yang pertama itu pastinya dalam konseling individual itu pastinya seorang konselor atau guru BK itu harus menjadi, yang pertama itu harus menjadi pendengar yang aktif. Apapun yang di permasalahan siswa yang diceritakan itu, guru BK harus sangat aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh konseli. Oh iya. Untuk kemudian masih ada yang Ibu. kedua, Pak. Sebelum konseling individual dilaksanakan itu, kita menyepakati beberapa asas dalam konseling individual. Yang pertama ada asas kerahasiaan, dan yang kedua adalah asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan, dan yang keempat ada asas kekinian, dan yang kelima adalah asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, dan yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Ya, betul sekali. Untuk Ibu sebelum melakukan konseling individual itu ada beberapa asas yang disepakati antara
konsli dan konseling antara ibu dan siswa, yaitu antara yang pertama itu harus ada asas kerahasiaan, terus harus sukarela menundukkan membuka dirinya, terus harus dia mandiri untuk membuka dirinya, terus memberikan keterpaduan dengan ibu. Dan untuk menurut ibu bagaimana kalau sukarela dengan kerahasiaan itu harusnya bagaimana untuk siswa? Kalau dia dalam konseling individual itu sangat beda dengan konseling kelompok atau bimbingan kelompok, di mana kalau kalau konseling individual itu yang sangat dipegang adalah asas kerahasiaan, di mana identitas konseli atau permasalahan konseli itu harus dirahasiakan, tidak bisa orang lain mengetahuinya agar menjaga privasi dari konseli tersebut. Nah, terus untuk kesukarelaan itu dia harus rela atau terbuka dengan masalahnya. Ya. Oke, setelah itu apa lagi yang ibu pakai untuk strategi? Untuk strategi selanjutnya yaitu menggunakan asas eksperiensial. Oh, itu asas berikutnya. Dalam konseling individual itu berarti ibu menggunakan strategi yaitu pendekatan eksperiensial. Biasanya kan untuk guru penggerak itu eksperiensial. Kalau menurut ibu itu apa itu eksperiensial itu ya? Eksperiensial. Kalau strategi eksperiensial itu melibatkan konseli aktif dalam proses konseling individual. Iya, aktif, iya. Dalam berarti siswa itu aktif dalam melaksanakan konseling individual. Iya. Terus untuk sasarannya itu sasarannya itu siswa kelas berapa ya kalau misalnya yang ada melapor kemarin? Kemarin sudah ada salah satu siswa yang mengkonfirmasi kepada saya agar bisa dilakukan konseling individual. Ya, kapan dilaksanakan? Insya Allah kegiatannya dilaksanakan pada besok hari. Ya, jam pagi atau siang? Sebelum pagi. Oh iya, oke. Mungkin insya Allah untuk observasinya besok, insya Allah ibu aktif dan bisa menjaga kerahasiaan konsli dan mengaktifkan konsli dalam pembimbingan individual. Insya Allah besok ibu ya, insya Allah kita ketemu besok dengan aktif. Insya Allah konsli tanpa beban untuk mengungkapkan unek-uneknya atau permasalahan kepada ibu. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum untuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan ini mulai melaksanakan pra observasi pembimbingan individual untuk siswa dilaksanakan besok dan insya Allah hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melaksanakan observasi kepada teman guru saya, yaitu guru Ibu Sukmawati Mayang, untuk melaksanakan konseling individual kepada salah seorang siswa. Maka dari itu sebentar saya akan mengamatinya dengan saksama agar lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin Ibu Sukma akan lebih aktif untuk melaksanakan kegiatan konseling individual. Oke Mala, terima kasih sudah datang di ruangan saya. Saya pikir kamu tidak jadi untuk konsultasi masalah dengan saya. Kemarin kan sudah konsultasi ya, bahwa ingin berdiskusi tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, kira-kira apa permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini? Jadi permasalahan saya itu, Ibu, saya kurang percaya diri untuk tampil di depan umum. Berarti kamu ini sedang mengalami masalah kurang percaya diri. Seperti yang kau jelaskan tadi bahwa kurang percaya diri. Oke. Kenapa kau bisa merasa tidak percaya diri? Apa yang membuat kau tidak merasa percaya diri? Yang membuat saya itu tidak percaya diri untuk tampil di depan umum, yang pertama itu saya takut ketika saya tampil di depan umum, saya takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Berarti saya bisa menangkap apa yang kamu ceritakan. Berarti kau itu malu bercerita di depan orang banyak ya? Iya, di kelas juga pas presentasi saya
takut, dan ketakutan saya itu sampai gemetar ibu, saking takutnya. Ketika bercerita di depan orang banyak, bagaimana perasaanmu yang kau rasakan? Perasaan yang pertama itu takut, yang kedua saya itu kalau bicara di depan umum apalagi di banyak orang, pas saya takut badan saya semua itu gemetar ibu, kayak tiba-tiba suka menangis begitu. Oke, suka menangis ya. Menurutmu kau itu harus seperti apa supaya kau bisa percaya diri? Jadi menurut saya itu saya harus berani, yang karena untuk biar percaya diri di depan umum itu yang pertama harus saya lakukan itu saya harus berani dulu Bu. Nah, selain berani, kira-kira apa lagi yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kau? Menghilangkan rasa takut. Itu sih Bu. Berarti harus menghilangkan rasa takut dengan cara seperti apa? Dengan cara saya menghilangkan rasa rasa takut saya untuk tampil di depan umum. Menghilangkan rasa takut Ketika tampil di depan umum. depan umum. Oke, untuk selanjutnya apa yang kau rasakan pada saat proses konseling ini berlangsung? Jadi yang saya rasakan itu saya bisa mengungkapkan sesuatu hal yang selama ini ingin saya ceritakan kepada orang lain, tetapi saya masih kayak merasa takut ini tidak bisa, maksudnya ini akan tersebar kepada teman-teman saya gitu. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya, apa yang kau rasakan saat proses konseling individual ini berlangsung? Jadi yang saya rasakan itu saya merasa lega karena saya sudah mengungkapkan permasalahan saya yang selama ini saya tidak berani ungkapkan, karena yang pertama saya takut ini akan tersebar kepada teman-teman saya dan saya akan dibunuh seperti itu. Baik, Mala, kalau dalam konseling individual itu ada beberapa asas yang dipegang dalam konseling individual. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana identitasnya kamu sebagai konseli, kemudian permasalahan yang sedang kau hadapi itu tidak ada yang mengetahuinya selain saya dengan kau sebagai konseli. Kemudian ada asas sukarela, di mana kamu itu datang dengan sukarela kepada saya untuk menceritakan permasalahan yang sedang kau hadapi. Kemudian yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana kamu harus terbuka tentang masalah yang sedang kau hadapi tanpa kau tutupi permasalahan yang sedang kau hadapi. Oke, kira-kira setelah proses konseling ini berlangsung, apa yang kau harapkan dari konseling ini? Yang saya harapkan setelah saya melakukan konseling dengan ibu, yaitu saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya dan keberanian saya untuk tampil di depan umum. Kira-kira kapan itu bisa kau lakukan? Mungkin tidak sekarang, tapi perlahan-lahan saya akan merubah pola pikir saya tentang dan merubah ketakutan saya itu menjadi percaya diri, seperti itu. Oke, ada lagi masalah yang ingin didiskusikan dengan Sejauh saya? ini tidak ada. Kalau tidak ada, oke, nanti saya akan melihat perkembangannya setelah dari proses konseling ini. Nanti saya akan melihat perkembangannya, kira-kira seperti apa cara kau menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau tidak ada lagi permasalahan yang bisa kau diskusikan dengan saya, kita tutup saja ini. Betul, tidak ada ini? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita tutup proses konseling ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Sukma. Hari ini saya akan melakukan
pasca observasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sukma di beberapa hari lalu tentang observasi kepada siswa, yaitu melaksanakan bimbingan konseling individual. Ya, untuk sekarang itu kemarin Ibu sudah melaksanakan waktu berapa hari. Untuk saya Arfan Sulaiman dari guru penggerak calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bualemo. Insya Allah untuk sebentar untuk pasca observasi Ibu akan saya review tentang kemarin berapa lama observasi. Boleh Ibu siap? Ya, oke. Mulai Ibu ya. Yang waktu kemarin itu ada beberapa permasalahan siswa yang dilaksanakan yang Ibu konseling pribadi tentang masalah kurang percaya diri. Terus yang berikutnya ada beberapa masalah yang pribadi siswa. Mungkin yang saya angkat ini adalah kurang percaya diri siswa. Untuk kemarin itu bagaimana perasaan Ibu melaksanakan konseling pribadi pada siswa yang tidak percaya diri? Baik, terima kasih Pak Arfan Sulaiman. Kalau ditanya perasaan, pastinya senang karena kan bisa berdiskusi tentang siswa dan siswa itu percaya bahwa ketika berdiskusi dengan saya, dia akan bisa ada teman, begitu, bisa ada teman berbagi tentang permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke, itu yang saya lihat juga beberapa ada saya amati teman kemarin itu ada mungkin ibu yang harus dipindahkan atau ibu yang melengkapi kemarin itu kan sebelum ibu melaksanakan itu mungkin penyebabnya awalnya itu memberikan kesepakatan mungkin bahwa melaksanakan pembimbingan atau konseling individual itu harus mengungkapkan atau kesepakatan dengan siswa bahwa kegiatan ini harus ada beberapa asas yang disepakati. Pertama harus ada kepercayaan, kekeluargaan, terus sukarela siswa sudah datang oke, aspirasi oke, terus keterbukaan sudah terbuka siswa, asas keterbukaan terus asas kekinian itu dia membahas tentang masalahnya yang sekarang bukan yang lalu-lalu. Terus yang berikutnya dia mandiri menggerakkan, terus berikutnya kegiatan sudah, terus kedinamisan sudah lihat. Terus yang berikutnya apa yang sudah baik dilakukan pada waktu konseling individual yang sudah baik dilakukan. Yang pastinya saya menjadi pendengar yang aktif ya ketika siswa bercerita tentang masalah yang sedang ia hadapi. Saya sebagai guru BK atau konselor, di mana saya harus dituntut menjadi pendengar yang aktif kepada siswa yang mengutarakan masalahnya. Seperti itu. Oke, mantap Ibu. Terus yang berikutnya kendala apa Ibu temukan waktu kemarin itu? Kalau kendala yang kemarin itu awalnya siswa itu kan masih ragu-ragu. Pertama masih malu-malu, tapi seiring berjalannya proses konseling itu siswa sudah mulai percaya diri, terbuka dengan masalah yang sedang dihadapi. Tapi dia sudah bersama Ibu, bisa dia mengutarakan semua apa yang dia rasakan. Terus yang berikutnya kita kan area pengembangan yang harus dilaksanakan untuk bimbingan konseling atau bimbingan pribadi konseling pribadi yang Ibu harus kembangkan di sini. Yang perlu dikembangkan dalam proses konseling Ya ceritakan ya untuk harus dikembangkan di kegiatan konseling. Mungkin Ibu akan lebih mengembangkan pribadinya yang kurang. Kalau kemarin itu kan masalah yang sedang ia hadapi yaitu kurangnya rasa percaya diri ketika bercerita di depan orang banyak atau ketika menyampaikan suatu pendapat itu dia gemetaran. Jadi sepertinya dari masalah yang dihadapi oleh siswa ini baiknya siswa ini harus lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya supaya lebih melatih dirinya untuk bercerita di depan orang banyak, seperti itu. Terus apakah ada khususnya kiat lain bisa bekerja sama dengan orang tuanya atau dengan orang tua begitu apa itu sudah dilakukan atau Ketika
itu kan ada beberapa cara yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa ini. Ketika dia terlalu banyak diajak di depan, terlalu bersosialisasi dengan teman sebaya, masih dengan masalahnya masih itu kurang percaya diri, kiat selanjutnya yaitu untuk melakukan home visit. Bisa berdiskusi dengan orang tua, bagaimana keadaan siswa ini di rumah. Seperti itu. Terus sudah berapa kali atau dilakukan untuk visit itu yang tidak ada untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri seorang siswa, apa saja yang bisa dilaksanakan? Kapan dilaksanakan itu kegiatan itu untuk orang tua mencari data tentang anak tersebut? Ya, kalau yang kemarin ini kan baru awal ya Pak ya. Baru hari ini mau dilatih siswa ini. Ketika cara ini tidak berhasil, maka cara yang selanjutnya adalah home visit. Ketika cara yang pertama sudah dilakukan kemudian berhasil, kemungkinan tidak sampai dengan home visit. Nah, kapan itu dilakukan nanti? Ya. Dilakukan kapan? Yang punya selanjutnya itu? Tindak lanjutnya ini akan segera dilakukan. Waktu kemarin bilang itu masih observasi. Ya, observasi. Insya Allah untuk kegiatan hari ini bisa membantu itu untuk menangani permasalahan siswa atau lebih meningkatkan apa yang siswa akan rasakan bisa yang punya selanjutnya itu. Tindak lanjutnya ini akan segera dilakukan. Waktu kemarin bilang itu masih observasi. Ya, observasi. Insya Allah untuk kegiatan hari ini bisa membantu itu untuk menangani permasalahan siswa atau lebih meningkatkan apa yang siswa akan rasakan bisa terselesaikan dengan tuntas dan siswa tersebut tidak merasakan apa dilema yang ada di sekolah. Oke, makasih Ibu. Untuk kegiatan hari ini insya Allah lebih ditingkatkan untuk lebih memperhatikan siswa dan siswa. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lebih